Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Ariska, NPM 1804041100, Prodi Ekonomi Syariah kelas A, nomor absen 15, mata kuliah Fiskal dan Moneter Islam, dosen pengampu Ibu Selvi Nuryasari, MEI. Di sini saya akan menjelaskan makalah kedua saya yang berjudul Sistem Moneter Indonesia Saat Ini. Pertama, saya akan menjelaskan kebijakan moneter di Indonesia. Nah, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar di mana jumlah uang beredar nantinya akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Nah, kebijakan moneter sendiri dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi ekonomi di sektor real melalui mekanisme jalur transmisi. Kebijakan moneter di mana mekanisme jalur transmisi ialah mekanisme yang menjelaskan jalur atau tahapan-tahapan yang dilalui oleh instrumen kebijakan untuk sampai ke sasaran akhir suatu kebijakan moneter. Nah, terdapat berbagai jalur transmisi, antara lain ialah jalur suku bunga, yang kedua jalur harga aset, yang ketiga jalur kredit, yang keempat ada jalur nilai tukar, dan jalur ekspektasi. Nah, dalam proses perputaran uang yang dilakukan dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter, maka melibatkan interaksi antara perbankan dengan para pelaku ekonomi. Hal ini terjadi dikarenakan bank sebagai fungsi intermediasi dalam menghimpun dana atau simpanan dan deposito, dan menyalurkan lagi kredit di konvensional dan pembiayaan di syariah. Dalam dunia usaha, Bank Indonesia selaku bank sentral telah diberi amanah untuk menjalankan otoritas moneter ganda sesuai dengan Undang-Undang tahun 1999, di mana Bank Indonesia dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun kebijakan moneter syariah. Dikarenakan pada saat itu perbankan di Indonesia sudah menerapkan sistem perbankan ganda atau dual banking system, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah dapat beroperasi secara berdampingan sehingga terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberi tanggung jawab kepada Bank Indonesia untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki tujuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal yang dimaksud kestabilan nilai rupiah ini antara lain kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin ke dalam inflasi, di mana inflasi ialah proses kenaikan harga barang secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Untuk mengantisipasi gejolak inflasi yang terjadi, Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai wewenang langkah kebijakan apa yang akan ditempuh. Salah satunya ialah menggunakan jalur suku bunga Indonesia, yaitu BI Rate. BI Rate diumumkan secara periodik kepada publik sebagai sinyal kebijakan moneter untuk jangka waktu tertentu. Berikut adalah data BI Rate dan inflasi pada periode 2012 sampai 2019. Nah, dalam perbankan konvensional yang dijadikan acuan untuk menentukan tingkat suku bunga, deposito, dan kredit adalah suku bunga SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, yang dimana suku bunga SBI akan ditransmisikan pada PUAB, pasar uang antar bank, sehingga suku bunga PUAB ini akan mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit pada perbankan. Kemudian kredit yang diberikan kepada masyarakat akan mempengaruhi ekonomi di sektor real, yang dimana sektor real ini akan mempengaruhi sasaran akhir dari kebijakan moneter, yaitu inflasi. Sebagaimana teori yang dikatakan oleh Ascarya, yaitu suku bunga pada SBI dan juga PUAB akan direspon dengan suku bunga deposito dan juga suku bunga kredit pada perbankan. Suku bunga deposito pada perbankan akan mempengaruhi DPK, dana pihak ketiga,
Sedangkan pada suku bunga kredit pada perbankan konvensional akan mempengaruhi PYD, pembiayaan yang disalurkan pada perbankan konvensional. Sedangkan pada kebijakan moneter syariah, BI rate sebagai acuan dalam imbal hasil pada SBIS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, di mana imbal hasil pada SBIS akan ditransmisikan pada PUAS atau pasar uang antar bank, sehingga SBIS akan turut mempengaruhi rate of return pada PUAS, sehingga mempengaruhi DPK, dan juga hasil profit loss sharing pembiayaan pada perbankan syariah. Pembiayaan pada perbankan syariah akan mempengaruhi ekonomi di sektor real, sehingga ekonomi di sektor real akan turut mempengaruhi sasaran akhir dari kebijakan moneter, yaitu inflasi. Nah, yang akan saya jelaskan kedua ini yaitu adanya tujuan kebijakan moneter. Nah, BI sebagai bank sentral di Indonesia dalam operasi kebijakan moneternya bisa menggunakan pendekatan kuantitas atau pendekatan suku bunga atau harga. Pilihan mengenai pendekatan apa yang akan digunakan sangat tergantung pada efektivitas di antara kedua pendekatan tersebut dan sifat dari tujuan akhir kebijakan moneter. Apakah bertujuan jamak atau ganda, atau tunggal atau single. Nah, tujuan yang pertama itu ada tujuan jamak dan yang kedua itu ada tujuan tunggal. Yang pertama ada tujuan jamak atau ganda. Nah, kebijakan moneter yang bertujuan jamak atau ganda adalah kebijakan moneter yang tujuan akhirnya lebih dari satu untuk membantu mencapai sasaran makroekonomi, yaitu yang pertama, memperluas kesempatan kerja, yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga, stabilitas harga, yang keempat, stabilitas tingkat suku bunga, yang kelima, stabilitas pasar uang, yang keenam ada stabilitas pasar valuta asing. Nah, sedangkan yang kedua itu ada tujuan tunggal atau single. Kebijakan moneter yang bertujuan tunggal atau single yaitu menjaga kebijakan kestabilan harga atau inflasi. Di sini yang ketiga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Nah, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar atau easy monetary policy. Penerapan kebijakan ini seperti yang pertama itu ada politik diskonto atau penurunan tingkat suku bunga, yang kedua ada politik pasar terbuka atau pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, yang ketiga ada politik cash ratio atau penurunan cadangan kas, yang keempat ada politik kredit selektif atau pemberian kredit longgar. Nah, yang kedua itu ada kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Nah, apa itu kebijakan moneter kontraktif? Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Nah, kebijakan ini dapat diterapkan berupa yang pertama itu ada politik diskonto atau peningkatan suku bunga. Yang kedua itu ada politik pasar terbuka atau penjualan surat berharga. Yang ketiga itu ada politik cash ratio atau peningkatan cadangan kas. Yang keempat itu ada politik kredit selektif atau pengetatan pemberian kredit. Nah, yang keempat ini ada instrumen kebijakan moneter. Apa instrumen kebijakan moneter itu? Instrumen kebijakan moneter merupakan alat-alat atau media pengendalian operasi moneter yang dimiliki dan dapat digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi sasaran operasional dan sasaran akhir yang telah ditetapkan oleh bank sentral atau pemerintah.
Nah, agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentral menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut. Yang pertama itu ada kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Nah, apa itu operasi pasar terbuka? Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Nah, yang kedua itu ada kebijakan diskonto atau diskon polisi. Apa itu kebijakan diskonto? Kebijakan diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Nah, yang ketiga itu ada giro wajib minimum atau GWM. Apa itu giro wajib minimum? Giro wajib minimum atau cadangan wajib minimum adalah ketentuan bank sentral atau Bank Indonesia yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid atau reserves sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK yang dapat dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Nah, yang keempat itu ada kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Yang kelima itu ada sasaran operasional kebijakan moneter. Nah, apa itu sasaran operasional kebijakan moneter? Sasaran operasional atau sasaran kerja merupakan sasaran yang ingin segera dicapai oleh bank sentral dalam operasi moneternya. Nah, variabel sasaran operasional digunakan untuk mengarahkan sasaran antara dalam upaya mewujudkan sasaran akhir. Nah, sasaran antara hanya digunakan pada pendekatan kuantitas. Sasaran yang pertama itu ada sasaran antara atau intermediate target. Nah, hubungan antara sasaran operasional dan sasaran akhir kebijakan moneter bersifat tidak langsung dan kompleks, serta membutuhkan time lag yang panjang. Untuk alasan itu, para ahli moneter dan praktisi bank sentral mendesain simple rule untuk membantu pelaksanaan kebijakan moneter dengan cara menambahkan indikator yang disebut sebagai sasaran antara. Nah, sasaran tersebut merupakan indikator untuk menilai kinerja keberhasilan kebijakan moneter. Sasaran ini dipilih dari variabel-variabel yang memiliki keterkaitan stabil dengan sasaran akhir. Cakupnya luas, dapat dikendalikan oleh bank sentral, tersedia relatif cepat, akurat, dan tidak sering direvisi. Variabel sasaran antara lain meliputi agregat moneter, M1 dan M2, kredit perbankan, dan nilai tukar. Yang kedua itu ada sasaran akhir atau final target. Apa itu sasaran akhir? Sasaran akhir kebijakan moneter yang ingin dicapai oleh bank sentral tergantung pada tujuan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Bank Sentral suatu negara. Nah, tujuan akhir kebijakan moneter di Indonesia mengacu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang secara eksplisit mencantumkan bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah atau stabilitas moneter. Dari yang dapat saya jelaskan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.